Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Haji Permadi. Pada pembelajaran kelima kita hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan conditional if else dalam Microsoft Excel. Nah, ada pun agenda pembahasan mau kita bahas pada hari ini yaitu ada fungsi if, fungsi and, fungsi or pada logika if, fungsi ifs, dan if bertingkat. Nah, if kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya jika dan ada suatu kondisi tertentu yang mau kita hasilkan. Jadi, fungsi if dalam Microsoft Excel ini untuk menghasilkan sebuah nilai jika kondisi yang dievaluasi terpenuhi atau true dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Jadi, fungsi if ini ada suatu kondisi dan ada dua kriteria, yaitu true dan false. Dan true dan false ini dapat kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, jadi ketika kita memasukkan sama dengan if dalam Microsoft Excel, maka akan muncul perintah dalam logical test, value if true dan value if false. Logical test itu apa? Yaitu kriteria acuan untuk menentukan nilai yang akan dihasilkan. Sementara value if true adalah nilai yang akan dihasilkan jika suatu kondisi itu terpenuhi, dan value if false itu nilai yang dihasilkan jika tes logikanya itu tidak terpenuhi. Jadi ada dua kondisi, ada true dan false. Jadi ada kondisi tertentu. Jadi ketika kita masukkan sama dengan if, artinya tolong dong masukkan Excel sama dengan jika kondisi logical test-nya apa, kemudian jika kondisi logical test-nya itu terpenuhi, maka true, jika kondisi logical test tidak terpenuhi, maka false. Salah satu contohnya adalah di sini, ini merupakan kriteria untuk menentukan kelulusan dari nilai suatu mahasiswa. Jadi ada suatu kondisi sama dengan jika A1 lebih besar dari 70, maka dia lulus. Jika tidak lebih besar dari 70, maka dia gagal. Teman-teman, untuk titik koma dan koma ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan laptop masing-masing. Ada laptop yang memang nulisnya titik koma, ada juga sebagian laptop yang harus memakai koma. Jadi kalau pakai titik koma ada error, maka kalian bisa pakai koma. Nah, Nah, itu adalah untuk fungsi if, teman-teman. Jadi ada suatu kondisi, kondisinya itu nilai di sel A1-nya itu lebih besar dari 70, maka dia lulus. Jika tidak lebih besar dari 70, maka dia gagal. Jadi ada dua kondisi. Jadi nanti dalam Microsoft Excel, ketika nilai A1-nya itu ternyata 70 atau lebih besar daripada 70, misalnya 71 atau 72 di sel A1-nya itu, pasti keterangan di sel ini itu adalah lulus, bukan gagal. Tapi jika nilai di A1-nya itu adalah 69 misalnya, maka status mahasiswa tersebut, Excel langsung membaca bahwa mahasiswa tersebut gagal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat di Microsoft Excel-nya secara langsung ya, teman. Nah, berikut saya punya nilai mahasiswa untuk nilai pengantar akuntansi misalnya. Nah, di sini kita harus memberikan keterangan apakah si mahasiswa tersebut itu lulus atau tidak lulus. Kriteria lulus atau tidak lulusnya dapat dilihat di sebelah kanan ini, bahwa batas lulusnya adalah 60. Artinya, jika nilai si mahasiswa ini lebih besar sama dengan 60, maka dia lulus. Kalau tidak lebih besar dari sama dengan 60, maka dia gagal. Nah, kita masukin aja rumusnya sama dengan if. Nah, ketika kita memasukkan fungsi if, teman-teman, di sini langsung ada tulisannya. Logical test-nya apa? Value jika nilainya itu benar, dan value jika nilainya itu false. Kita langsung nge-refer ke selnya itu, sel acuan kita adalah sel C4 ini. Jadi, C4 ini kita mau perintahkan, tolong dong Excel perintahkan, jika sel C4 ini, apa kondisinya nih? Dia harus 60 atau lebih. Artinya kita harus pakai sama dengan. Karena 60-nya masuk nih teman-teman. Jadi lebih besar sama dengan 60, maka dia apa? Value if true. True-nya, nilai true-nya apa? Kita mau masukin lulus. Kalau misalnya false, kita masukin benar. Maaf, maksudnya lulus. Kalau dia false, kita masukin, jangan lupa tanda titik petik duanya teman-teman. Tidak lulus. Sorry. Aduh, maaf ya teman-teman, ini laptop baru, jadi belum familiar. Tidak lulus, enter. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa ada Excel yang memang bisa membaca titik koma, tapi ada yang Excel yang harusnya pakai koma aja. Nah, seperti di sini nih.
Di sini harusnya pada Microsoft Excel di bawah laptop ini harusnya pakai koma aja, nggak usah pakai titik koma. Nah, jadi kalau ada error, silahkan coba apakah titik koma atau koma. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa chat saya secara pribadi, teman-teman. Kita enter. Nah, kita langsung drag aja. Nah, ini benar ya, teman-teman. Jadi, ini kondisinya terpenuhi nih. Lulus karena nilai dia lebih besar daripada 60. Lebih besar sama dengan 60 dia lulus, nilai 73 dia lulus. Lihat, ketika nilainya 45, Excel langsung membaca bahwa mahasiswa tersebut tidak lulus. Jadi asalnya sangat pintar. Nah, begitu teman-teman untuk pembelajaran fungsi if, kita akan langsung masuk ke pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan fungsi OR dan AND untuk pada Microsoft Excel. Jadi fungsi R dan ON ini digunakan untuk uji logika, di mana logical testnya itu ada dua kondisi atau lebih. Kalau tadi kan kita hanya ada satu kondisi nih, if. Oke, kita ke slide sebelumnya aja. Nah, kalau sebelumnya kita tuh cuma ada satu kondisi. Jika sel A1 lebih besar dari 70, kondisinya cuma satu. Logical testnya itu cuma satu. Nah, fungsi AND dan OR ini menggunakan dua logical test. Jika A1 kurang dari lebih besar 70 atau A1 lebih besar dari 80, maka dia lulus. Nah, kalau misalnya N, jika A1 kurang dari 70 dan A1 kurang dari 80. Jadi ada dua kondisi. Nah, kalau kondisi atau itu bertujuan untuk menghasilkan nilai true jika salah satu kondisi nilai yang dievaluasi terpenuhi true dan masalah nilai false jika semua kondisi tidak terpenuhi. Jadi untuk fungsi OR dan AND ini hanya bisa menghasilkan nilainya true atau false. Jadi kita tidak bisa kustomisasi ini teman-teman. Jadi tetap misalnya nilai hasil dari fungsi AND dan OR ini adalah true atau false. Nah, kalau kalau OR itu gimana, AND itu gimana sih? Jadi OR itu gini. Misalnya, jika Rini adalah anak perempuan atau anak pertama, maka dia true. Salah satu kondisinya terpenuhi, maka dia true. Entah itu di sal itu Rini itu anak perempuan atau di sal itu Rini anak pertama, maka dia true. Tapi kalau N itu kondisinya kayak gini. Kalau N itu, kalau jika Rini anak perempuan dan anak pertama, maka dia true. Jadi kalau N itu ada dua kondisi yang benar-benar harus terpenuhi. Kalau OR itu cuma salah satu kondisi logical testnya aja yang harus terpenuhi. Kalau N itu dua kondisi pada logical testnya itu harus terpenuhi dua-duanya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek di Microsoft Excel-nya. Oke, maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Nah, kita langsung praktek di Microsoft Excel-nya. Kita mau menentukan apakah nilai rentang dari nilai akhir ini berada di rentang 60 sampai 75. Jadi Excel itu tidak bisa membaca lebih besar sama dengan 60 sampai 75. Itu tidak bisa membaca langsung. Oleh karena itu kita harus menggunakan yang namanya fungsi OR dan AND. Nah, yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu fungsi AND di sini. Lebih besar sama dengan 60 sampai 75. Jadi kita langsung aja sama dengan AND dan logical test yang pertama apa? Nilai ini harus lebih besar sama dengan 60 dan berada di rentang, nilai C4 ini. Berarti kalau sampai dengan 75, artinya rentangnya ada lebih besar sama dengan 60 dan dia harus lebih kecil sama dengan dari 75. Lebih kecil sama dengan 75. Kurung tutup, enter. Nah, Excel langsung membaca nilainya jika berada dalam rentang 60 sampai dengan 75, maka dia true. Jika rentang di bawah dari 60, dia false. Lihat teman-teman. Ini 67 nilainya true, artinya dia benar berada di rentang 60 sampai 75. Nah, false ini false karena dia tidak berada di rentang 60 sampai dengan 75. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan fungsi AND dan OR, akan lebih jelasnya nanti kita akan lebih banyak praktek terkait dengan fungsi. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan fungsi ifs atau IFS. Nah, kalau sebelumnya kita belajar fungsi AND dan OR itu logical testnya yang lebih dari yang lebih dari satu. Nah, kita akan belajar fungsi ifs ini hasilnya.
Jadi hasilnya tuh lebih dari satu. Misal tadi kan kita hasilnya true, false aja, atau lulus dan tidak lulus. Nah, kalau IFS ini lebih dari dua. Misalnya hasilnya tuh kriteria A, B, atau C. Nah, kita mungkin untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek saja dalam Microsoft Excel. Nah, berikut contohnya adalah kita ada kolom tabel, kita mau menentukan nilai kategori nilai akhir berdasarkan apakah nilai tersebut A, B, atau C. Nah, itu kita harus pakai fungsi IFS atau IFS. Nah, kategorinya gimana? Kalau nilainya ini, kita lihat ke sebelah kanan ini, bahwa dia mendapatkan nilai kategori C kalau nilainya itu kurang dari 60. Kalau nilainya berada di rentang 60 sampai 75, dia dapat nilai B. Kalau nilainya di atas dari 75, dia dapat nilai A. Nah, ini yang mau kita buat, teman-teman. Jadi kita mau sebutin apakah dia nilainya itu A, B, atau C di dalam kolom kategori ini. Nah, untuk menentukan A, B, C-nya, jadi ingat ya teman-teman, kalau AND dan OR itu logical test-nya, lihat logical test-nya yang lebih dari satu. Nah, kalau IFS atau IFS ini hasilnya lebih dari satu kondisi, lebih dari satu kondisi. Nah, kita akan langsung coba aja sama dengan IFS. Nah, logical test satunya apa? Nilai ini kurang dari kurang da, sorry, kurang dari 60, maka dia apa? Yang hasilnya adalah C. Koma lagi, terus jangan lupa selanjutnya kita mau ke kategori yang kedua yang B ini. Ingat teman-teman, kalau di Excel kita tidak bisa mentah-mentah nulis rumusnya lebih dari sama dengan 60 sampai 75. Yang gunakan rentang ini kita harus gunakan fungsi N. Fungsinya sama yang udah kita gunakan pada fungsi yang kolom kayak ini. Oke, jadi kita harus pakai N di sini teman-teman. N, kemudian kita masukin. Kalau C4-nya, jadi kondisinya itu berapa? Lebih besar sama dengan 60, dan kondisi dan C4 ini kurang dari sama dengan 75. Nah, ini baru logical test-nya aja. Baru logical test-nya aja. Maka dia nilainya apa? Dia nilainya B. Lanjut lagi, yang ketiga ini, A ini lebih besar dari 75. Ini lebih besar, lebih besar 75, oh titik, koma, maka dia A. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, lihat teman-teman, hasilnya langsung keluar ya, bahwa untuk nilai si Hermanto ini nilainya 67. Berarti dia nilainya B, karena dia berada di rentang 60 sampai 75. Nah, kalau misalnya kita yang di bawah 60, nilainya 45 nih. Misalnya Ahmad Fajar, nilainya 45. Maka dia false dan kategorinya adalah nilainya C. Nah, begitu teman-teman untuk fungsi IFS. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan berkaitan fungsi if bertingkat. Nah, jadi fungsi if bertingkat ini adanya if di dalam fungsi if. Jadi, kalau kita if itu tadi kan ada nilai value if true atau value if false. Nah, value if false-nya ini kita if-kan lagi. Sebetulnya, fungsi if ini apa? Fungsi if ini adalah alternatif dari fungsi IFS. Jika dalam Microsoft Excel kalian ini tidak terdapat fungsi IFS. Jadi ada sebagian Microsoft Excel yang memang nggak ada atau tidak menggunakan fungsi IFS atau tidak tersedia dalam Microsoft Excel-nya. Itu memang ada sebagian tuh ada. Tapi kebanyakan sekarang untuk Microsoft Excel sudah ada yang fungsi if-nya. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi if bertingkat. Sebetulnya ini sama saja dengan fungsi IFS, ifs. Cuman bedanya ada fungsi if di dalam if. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek saja di Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman ada kategori kedua, ini kita coba kerjakan dengan menggunakan fungsi if bertingkat. Jadi kalau sebelumnya, kalau fungsi if itu kan langsung, nah kalau if bertingkat tuh kayak gini, sama dengan if logical test yang pertama tuh apa? Berarti yang nilai akhir ini kurang dari 60, kurang dari 60,
maka dia C. Nah, teman-teman semua, di sini biasanya kan jika nilai kurang dari 60 maka dia C, nilai false-nya itu nilai yang lainnya. Nah, kalau di sini kita if-kan lagi. Koma dulu, if-kan lagi. Nah, if mau nentunya mana? Mau kita cari nilai yang kriteria B ini. Tapi kriteria B ini ternyata ada rentangnya, lebih besar dari 60 kurang dari sama dengan 75. Jadi nilainya 60 sampai 75. Nah, ini nggak bisa secara mentah-mentah. Artinya kita harus gunakan fungsi N. Jadi ada fungsi if dalam if dan ada fungsi N di dalamnya. Pakai N, logical test pertamanya itu apa? Berarti nilai ini lebih besar sama dengan 60, nilai C4 ini kurang dari sama dengan 75. Nah, value if true-nya apa ketika dia nilainya eh, ini tuh yang N ini tuh baru logical testnya aja bahwa N 60 sampai 75 maka value if true-nya apa? Kita pakai maka dia B. Nah, teman-teman, untuk yang fungsi if bertingkat ini kan terakhirnya adalah A. Artinya selain nilai di antara rentang 60 sampai 60 kurang dari 60 lebih besar dari 60 dan kurang dari sama dengan 675 maka dia B. Di sini kita bisa langsung tulis untuk kriteria ketiganya. Jadi kita tidak perlu menuliskan logical test lagi. Langsung aja koma A. Kemudian, lihat, kurung buka di sini masih merah, artinya ini masih pasangan yang N. Artinya kita masih perlu maksud saya kurung tutup untuk menutup yang awal ini. Jadi tambah satu kurung tutup lagi. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan sama dengan kategori ke satu, karena memang fungsi if ini sama. Nah, sekian untuk video pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa kontak saya secara pribadi. Selamat mengerjakan latihan dan materinya. Terima kasih teman-teman semua.